kami dari kelompok B2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali, kedatangan Belanda. Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa itu dimulai dengan kedatangan Belanda dengan membonceng sekutu mendarat di Bali dengan jumlah pasukan yang cukup besar tanggal 3 Maret 1946. Tujuan Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Tujuan Operasi Lintas Laut Banyuwangi sendiri adalah untuk melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu Pulau Bali sudah diduduki oleh Belanda. Pertempuran pasukan M. Suatu hari pada April 1946, pasukan laut Indonesia yang diwakili pasukan M. Markadi berhasil mengalahkan pasukan Belanda di perairan Bali. Itulah pertempuran laut pertama yang dimenangi pasukan Indonesia sejak kemerdekaan. Kisah heroik tersebut tertuang dalam buku berjudul Pasukan M. Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Untuk mengenang perjuangan pasukan kita yang gugur dalam operasi lintas laut, maka di daerah Cekik, Manuk didirikan monumen yang dinamakan Monumen Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali. Minggu-minggu terakhir Oktober 1945, berbagai insiden dan konfrontasi dengan semakin banyaknya tentara Nica yang datang ke Indonesia. Konfrontasi itu menyebabkan pihak sekutu ingin segera mengakhiri tugasnya di Indonesia. Terlebih ketika aksi-aksi kekerasan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, terutama pertempuran sengit di Surabaya, pihak sekutu ingin segera meninggalkan Indonesia, tetapi tidak mungkin melepaskannya tanggung jawab internasionalnya. Untuk itulah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan itu dengan melakukan perundingan. Perundingan awal di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1945 telah diadakan perundingan antara Kristen Inggris dengan pihak Republik Indonesia, kemudian pihak pemerintah RI pada tanggal 1 November 1945 mengeluarkan maklumat politik, isinya bahwa pemerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintahan RI baik oleh Inggris maupun Belanda, sebagaimana yang dibuat sebelum PD2. Pemerintahan RI juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Februari 1945 diadakan perundingan Indonesia dengan Belanda di Jakarta. Perundingan Hoge Velu. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda di kota Hoge Velu bulan April 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutuskan pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Mereka berangkat bersama Kerer pada 4 April 1946. Dari Belanda hadir 5 orang, yaitu Van Mook, J.H. Van Rooyen 1H, Logeman, Willem Drees, dan Dr. Sermerhom. Pelaksanaan perundingan Linggarjati. Pelaksanaan perundingan Linggarjati pada awal November 1946. Perundingan diadakan di Indonesia, bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidangnya berlangsung pada tanggal 11 atau 15 November 1946. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Konferensi Malino. Konferensi ini bertujuan untuk membentuk negara-negara federal di daerah yang baru diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Di samping itu, di Pangkal Pinang diselenggarakan konferensi untuk golongan minoritas. Konferensi Malino diselenggarakan pada 15 sampai 26 Juli 1946. Sedangkan Konferensi Pangkal Pinang pada tanggal 1 Oktober 1946. Sebagai contoh, tanggal 14 Oktober 1946 tercapai persetujuan gencatan senjata. Usaha-usaha perundingan pun terus diupayakan.